Doa selesai. Baik, perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis jurnal pengembangan kami mengenai rencana pembelajaran atau RPP dan silabus. Untuk anggota kelompok kami yang pertama yaitu ada saya sendiri, Niza Maulida, kemudian Latitia Ulfari, Atasya Desinta, dan Nur Afni. Untuk judul jurnal yang pertama yaitu pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan jigsaw berbasis karakter untuk meningkatkan aktivitas mahasiswa dengan penulis Setya Ferry Widyastuti. Untuk latar belakang dari jurnal, yang pertama yaitu kebanyakan dosen mengajar menggunakan metode ceramah atau teacher center. Yang kedua, media pembelajaran kebanyakan hanya menggunakan PowerPoint presentation yang membuat suasana pembelajaran menjadi membosankan. Kemudian yang ketiga, yaitu mahasiswa tidak menggunakan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh dosen untuk mengemukakan pendapat dan bertanya. Untuk metode dari jurnal ini, pengembangan RPP menggunakan model pengembangan yang dikemukakan oleh Rajan, Samel, dan Samel yang dikenal dengan sebutan 4D model atau model 4D, yaitu define, design, develop, and disseminate. Nah, untuk yang pertama, tahap perencanaan atau pendefinisian. Pada tahap ini berisi mendefinisikan syarat-syarat pembuatan RPP yang meliputi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu analisis awal. Nah, analisis awal ini bertujuan untuk memunculkan masalah mendasar yang diperlukan dalam pengembangan RPP. Yang kedua ada analisis mahasiswa yang bertujuan untuk menelaah tentang karakteristik mahasiswa. Yang ketiga ada analisis konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi bagian-bagian utama yang akan diajarkan dan menyusunnya secara sistematis. Yang keempat ada analisis tugas, mencakup kumpulan untuk menentukan isi dalam satuan dalam pembelajaran. Nah, yang kedua ada tahap perancangan atau desain. Tujuan dari tahap ini yaitu merancang RPP dan instrumen penelitian. Pada tahap ini akan menghasilkan draft 1 yang meliputi penyusunan tes, yaitu penyusunan tes ini didasarkan pada perumusan indikator pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua ada pemilihan media dilakukan untuk membantu terlaksananya kegiatan. Nah, pemilihan media ini bisa didasarkan pada analisis tugas, analisis konsep, dan karakteristik mahasiswa. Yang ketiga ada pemilihan format. Pada tahap ini bertujuan untuk memilih format yang sesuai dengan faktor-faktor yang telah dijabarkan dalam kompetensi dasar. Oke, next. Nah, yang ketiga ada tahap pengembangan atau develop. Tujuan dari tahap ini yaitu untuk menghasilkan draft RPP yang telah direvisi berdasarkan masukan para pakar dan data yang diperoleh dari uji coba. Nah, kegiatan pada tahap ini meliputi yang pertama adalah validasi RPP. Nah, RPP yang dikembangkan terlebih dahulu divalidasi oleh para ahli yang terdiri atas 4 orang, yaitu 2 orang profesor, 1 orang dosen lulusan S3 atau dokter, dan 1 orang dosen fisika lulusan S2 atau magister. Nah, validasi ahli dilakukan untuk memperoleh saran perbaikan sekaligus merupakan penilaian para ahli terhadap rancangan RPP. Nah, untuk yang kedua, yaitu uji coba RPP. Kegiatan ini meliputi uji coba skala terbatas dan uji coba skala luas. Kegiatan uji coba skala terbatas yaitu uji coba yang dilakukan dalam kelompok kecil yang terdiri atas 12 orang
mahasiswa. Uji coba skala terbatas bertujuan untuk mengetahui keterbacaan, kejelasan, materi, dan uji validator unsur soal. Kemudian, kegiatan uji coba skala luas dilakukan pada mahasiswa semester 2 dan 4 di Stikes Hakli Semarang. Ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh atasnya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang ketiga itu ada hasil uji coba keefektifan dari RPP yang sudah dikembangkan. Dari penelitian yang sudah dilakukan, dihasilkan analisis pengamatan keaktifan mahasiswa diperoleh skor rata-rata hasil keaktifan mahasiswa berbasis pendidikan karakter sebesar 3,3. Di sini ada tabelnya. Berdasarkan kriteria interval skor penilaian aktivitas mahasiswa berbasis pendidikan karakter, itu termasuk dalam kriteria sangat aktif. Next. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini, pengembangan RPP materi fisika optik menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw berbasis pendidikan karakter dapat meningkatkan aktivitas mahasiswa dengan skor rata-rata 3,4. Berdasarkan skala penilaian aktivitas mahasiswa, nilai tersebut menunjukkan kriteria sangat aktif. Selanjutnya, judul jurnal yang kami analisis kedua berjudul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Fisika Model Inquiry terbimbing untuk melatihkan kemampuan multi representasi siswa SMA. Dengan penulis dulu, halo. Ya. Coba ya kita perhatikan. Tadi kalau judul jurnal pertama, jadi kita terutama memperhatikan desain yang digunakan. Desain yang digunakan Tiaga Rajan ya. Ya, betul ya. Nah, untuk mau ikut ya. Untuk desain Tiaga Rajan itu tadi ada 3 ya, ada define, kemudian ada yang kedua tadi apa? Coba dibuka slide-nya. Nah, define, design, kemudian yang ketiga ada develop, kemudian yang keempat ada disseminate ya. Kalau kita perhatikan, maka di sini terlihat bahwa tahapan yang dilakukan itu adalah sampai tahapan nomor 3. Coba kelompok 1. Kelompok 1 apakah tahu kenapa nomor 4 tidak dilakukan? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Atau selain kelompok 1, silakan. Ada yang tahu kenapa disseminate tidak dilakukan? Diseminasi itu apa kira-kira? Penyebaran, Bu. Penyebaran. Kenapa ya? Diseminasinya tidak dilakukan, kenapa? Mungkin ada beberapa faktor, terkendala beberapa faktor yang bagian penentuan strategi dan tema penyebaran, waktu atau media pemilihan penyebarannya mungkin terkendala. Oke, jadi intinya kalau untuk Tiaga Rajan, terutama kalau itu masih berbasis skripsi dan tesis S2, biasanya memang tidak dilakukan sampai tahapan nomor 4 atau diseminasi. Jadi diseminasi itu penyebaran yang pasti terkait waktunya, biayanya, dan itu memang penyebaran itu tidak asal ini ya, tidak asal kemudian dia dicetak, kemudian disebarkan banyak, itu tidak seperti itu ya. Tapi di diseminasi ini juga nanti dilihat bagaimana pemakaiannya dan sebagainya. Makanya itu membutuhkan waktu yang sangat tidak singkat gitu ya, membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga ini saudara sambil belajar ya, nanti ketika saudara R&D menggunakan desain dari Tiaga Rajan, maka yang dipakai adalah tahapan 1 sampai 3. Jangan lupa tentunya nanti di bagian metode, saudara ketika menyajikan tahapan
RND dari Tyagaraja nanti ditulisi bahwa RND yang dipakai adalah RND Tyagaraja yang dimodifikasi. Nah, jadi nanti di bagian penelitian, alur penelitian nanti ada ditulis bahwa bagian penelitian RND Tyagaraja yang dimodifikasi. Kenapa dimodifikasi? Karena saudara tidak menggunakan full dari Tyagaraja, tetapi hanya nomor 1 sampai nomor 3. Ya, ini juga pasti sudah saudara pelajari kemarin dengan Pak Arief. Jadi terutama pada tahap pengembangan atau develop di sini ada 2 tahapan, yaitu validasi dan juga uji coba RPP dan silabus, ya. Pada validasi ini biasanya kita menggunakan validasi konstruk atau validasi ahli. Ahli itu siapa? Ahli tentunya orang yang dianggap beliau itu expert dalam bidang ini. Contohnya, saudara nanti misalnya skripsinya itu mau main di sana, Adik. Umi lagi ngajar. Saudara nanti mau mengembangkan misalnya RPP apa ya terkait pembelajaran misalnya PJBL berbasis etnosains. Sebentar. Oke, misalnya saudara nanti mengembangkan pembelajaran PJBL berbasis etnosains, maka seyogianya ahli yang digunakan adalah orang yang ahli di bidang itu. Misalnya etnosains biasanya nanti hubungannya dengan ada Pak Darmin, di IPA ada juga Pak Parmin, ada saya, seperti itu. Ya, kemudian kalau misalnya yang saudara mengembangkan perangkat pembelajaran IPA berbasis media misalnya, oh ini ada hubungannya dengan media, berarti saudara kalau mau ambil dosen, ya dosen yang expert di bidang media. Contohnya siapa? Ada Pak Arief, ada Bu Vidya, kemudian ada Pak Taufik, seperti itu. Jadi memang tidak asal kemudian yang penting dosen itu tidak. Kemudian nanti biasanya juga mix dengan para guru juga. Seperti itu. Ya memang kalau skripsinya anak pendidikan, itu nanti saudara akan melatih bagaimana kecerdasan sosial saudara. Jadi bukan hanya yang penting saudara IP-nya tinggi, saudara pintar secara akademik, tidak hanya itu. Tapi di sini sangat yang mempengaruhi juga adalah bagaimana kecakapan saudara berkomunikasi. Bagaimana nanti saudara juga, oh saya juga harus validasi dengan Prof. Darmin. Oh saya harus validasi dengan Pak Arief. Gimana ya caranya komunikasi ya? Oh saya juga harus minta tolong ke guru-guru IPA SMP misalnya. Nah, makanya penelitian itu memang skripsi itu menjadi goal yang menjadi seperti penghujung belajar di perkuliahan yang itu membutuhkan semua aspek kecerdasan saudara. Konten pastinya iya, akademik dibutuhkan iya, tetapi kecerdasan emosi, kecerdasan sosial dan sebagainya itu juga dibutuhkan, gitu ya. Itu tadi pada tahap validasi. Kemudian pada tahap uji coba ini diujikan di sekolah. Kalau tadi dia perangkatnya untuk meningkatkan keaktifan ya, maka nanti dilihat bagaimana ketika perangkat itu diuji cobakan dan dilihat keaktifannya. Kalau keaktifannya tadi dia sepertinya dilihatnya hanya di akhir ya. Jadi pada saat pembelajaran yang di mana RPP itu digunakan, maka keaktifan siswa itu dinilai. Kemudian tadi didapatkan skor 3,3 sangat tinggi. Berarti sudah dilakukan uji coba pemakaian. Nah, kalau saudara lihat kakak kelas saudara yang angkatan 2016 yang di UNES, itu memang ada keringanan pada angkatan 2016 karena angkatan 2016 itu angkatan yang mereka tuh ini ya ketika mau lulus SD atau SMP ya saya lupa itu standar nilainya diubah. Lulus SMA diubah lagi. Kemudian masuk kuliah juga sistemnya berubah sampai pas skripsi kebetulan ada corona ya. Itu angkatan 2016. Nah, kemudian 2016 itu memang ada sedikit keringanan. Jadi ketika RND biasanya harus sampai ke
Biasanya kalau R&D itu sampai uji pemakaian, tetapi angkatan 2016 itu banyak yang hanya sampai pada validasi pakar. Ya, jadi ketika pakai Tiaga Rajan pun yang nomor 3 itu nggak full. Karena memang kalau uji pemakaian kan harus di sekolah ya. Tetapi kalau validasi pakar kan bisa dengan dosen, bisa dengan juga dengan guru-guru di SMP, tapi kan tidak harus bertemu secara langsung. Tapi angkatan 2017 adiknya itu sudah beda lagi, saudara. Walaupun masih masa pandemi, angkatan 2017 dianggap mereka sudah mulai beradaptasi. Nah, jadi walaupun di SMP itu kegiatannya masih daring, tetapi skripsi pengembangan yang dilakukan kebanyakan sudah sampai ketika itu yang dipakai Tiaga Rajan, berarti tahap 3 dan sampai juga pada uji pakai, uji coba. Ya, jadi tidak hanya pada validasi pakar. Gitu nggih. Nah, itu ini tadi saya ulas dulu karena nanti jam 8:30 Bu Mira nguji. Gitu. Oke, silakan dilanjutkan. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait yang pakai Tiaga Rajan pengembangan silabus RPP? Silakan bertanya. Ada yang mau ditanyakan kelompok 1 atau lainnya? Tidak ada ya. Kalau tidak ada silakan kelompok 1 dilanjutkan. Kita lihat nanti kita bandingkan dengan yang menggunakan model lainnya. Silakan. Selanjutnya, dari jurnal yang kedua itu, latar belakangnya ada 3. Next pip. Latar belakangnya yang pertama keterbatasan waktu guru mata pelajaran fisika untuk dapat menyediakan perangkat pembelajaran dalam melatih kemampuan multi representasi siswa. Yang kedua, siswa mengalami kesulitan menggunakan kemampuan multi representasi fisika. Dan yang ketiga, guru bidang studi fisika kesulitan menangani siswa dengan kemampuan rendah dapat aktif dan termotivasi belajar fisika. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pengembangan CAM. Model pengembangan tersebut terdiri atas yang pertama instructional problems, yang kedua learner characteristic, yang ketiga task analysis, yang keempat instructional objective, yang kelima content sequencing, yang keenam instructional strategy, yang ketujuh instructional delivery, yang kedelapan evaluation instrumen, yang kesembilan instructional research. Dalam pengembangan perangkat pembelajaran ini, penelitian mengadopsi 9 unsur dari model pengembangan CAM. Pemilihan model ini dikarenakan tiap-tiap langkah pengembangan berhubungan langsung dengan aktivitas revisi dan dapat dimulai dari tahap manapun sesuai dalam siklus tersebut. Kurikulum yang berlaku secara nasional di Indonesia berorientasi pada tujuan, maka proses pengembangan perangkat pembelajaran pada penelitian ini dimulai dari tujuan dan berakhir pada evaluasi. Nah, keseluruhan prosedur dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, next step. Yang pertama ada tahap pertama pengembangan, revisi pertama, dan validasi perangkat pembelajaran yang meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran, lembar kegiatan siswa, buku ajar, instrumen pengetahuan, instrumen penilaian tes kinerja, instrumen penilaian sikap siswa, dan instrumen penilaian kemampuan multirepresentasi. Tahap kedua adalah penguji cobaan perangkat yang telah dikembangkan dengan jumlah siswa yang terbatas, yaitu 13 siswa. Tahap ketiga adalah revisi 2 dan membuat laporan komprehensif. Yang tahap keempat adalah
menguji cobakan perangkat yang telah dikembangkan dengan 3 replikasi, yaitu ada 93 siswa, dan yang terakhir tahap kelima adalah revisi 3 dan membuat laporan tesis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Labib. Ya, berikut adalah desain perencanaan dari RPP dari yang telah dijelaskan. Yang pertama ada analisis karakter permasalahan dalam pembelajaran dan analisis tujuan. Lalu kemudian ada analisis karakteristik siswa, lalu analisis isi, kemudian lanjut ke analisis konsep. Setelah itu menyusun urutan konsep, lalu merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian merancang strategi pembelajaran, lalu memilih media pembelajaran yang baik, kemudian menentukan layanan penunjang, lalu menyusun instrumen evaluasi. Kemudian terbentuk desain awal perangkat pembelajaran, draft pertama. Lalu validasi perangkat, kemudian revisi pertama itu draft 2, lalu uji coba pertama, analisis hasil uji coba yang pertama, kemudian revisi 2, draft 3, lalu laporan komprehensif, kemudian revisi 3, draft keempat, kemudian ada uji coba 2 yang melalui revisi 3, draft 5, kemudian laporan tesis. Kemudian hasil dan pembahasannya, perangkat pembelajaran model inquiry terbimbing yang telah dikembangkan efektif untuk melatihkan kemampuan multi presentasi siswa SMA. Hasil penelitian pengembangan perangkat ini diperkuat oleh Putri dan kawan-kawan 2012 dan Mahardika, yang menyimpulkan model inquiry dapat meningkatkan kemampuan multi representasi dan hasil belajar fisika siswa. Pembelajaran inquiry terbimbing pada materi suhu dan kalor menggunakan metode eksperimen dan demonstrasi diskusi, membutuhkan kemampuan multi representasi yang terpengaruh terhadap presentasi belajar. Lalu kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis, diskusi, dan pembahasan, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa perangkat pembelajaran fisika model inquiry terbimbing yang dikembangkan sudah valid, praktis, dan efektif untuk melatih kemampuan multi representasi siswa SMA. Untuk jurnal yang selanjutnya yaitu berjudul Pengembangan dan Uji Validasi Perangkat Pembelajaran SMA berbasis Kurikulum 2013 pada konsep sistem pencernaan. Penulisnya yaitu Saidatun Nikmah, Nana Citrawati Lestari, dan Rabiatul Adawiyah. Adapun latar belakangnya yaitu banyak perangkat pembelajaran yang digunakan saat ini belum sesuai dengan karakteristik kurikulum 2013. Lalu metode yang digunakan yaitu jenis penelitian R&D. Kemudian model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan yang pertama ada analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Lalu yang pertama adalah perencanaan atau pendefinisian. Tahap analisis dilakukan dengan mendefinisikan kebutuhan mengenai perangkat pembelajaran sistem pencernaan. Tahap ini disebut dengan tahap analisis kebutuhan atau needs analysis. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nur Afni. Baik, untuk yang tahap kedua yaitu tahap perancangan atau desain. Kegiatan dalam tahap ini terdiri dari yang pertama menentukan pendekatan pembelajaran yang digunakan, yaitu pendekatan saintifik. Selanjutnya, merancang perangkat pembelajaran sistem pencernaan yang dikembangkan meliputi silabus dan RPP. Yang ketiga, menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan. Yang keempat, mengevaluasi pada tahap desain, yaitu
mengidentifikasi dari berbagai referensi yang akan digunakan dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Selanjutnya, tahap pengembangan atau develop. Pada tahap pengembangan ini, yang pertama membuat, menyusun, mengembangkan, dan memodifikasi draft silabus dan RPP sesuai dengan desain yang dibuat. Selanjutnya, mengevaluasi silabus dan RPP yang dikembangkan berdasarkan kritikan, saran, serta masukan dari validator. Selanjutnya, direvisi terhadap perangkat pembelajaran tersebut. Tahap keempat yaitu implementation atau implementasi. Pada tahap implementasi ini meliputi validasi perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Validasi dilakukan oleh 2 orang validator ahli. Hasil validasi akan digunakan sebagai dasar dalam merevisi draft perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan. Tahap kelima yaitu evaluasi. Pada tahap evaluasi ini merupakan proses untuk melihat apakah perangkat pembelajaran yang dikembangkan sudah sesuai dengan harapan awal atau tidak. Tahapan ini meliputi penilaian terhadap perangkat pembelajaran sistem pencernaan yang dibuat dengan melakukan klarifikasi data yang telah diperoleh dari lembar validasi. Hasil dan pembahasan. Silabus yang dikembangkan ini bermanfaat dalam penyusunan dan pengembangan pembelajaran lebih lanjut, khususnya dengan menggunakan pendekatan saintifik, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan memiliki arah yang jelas. Yang kedua, silabus yang dikembangkan juga memiliki kelebihan karena dikembangkan berdasarkan pada analisis kebutuhan dan karakteristik siswa, serta telah melewati tahap validasi dari validator ahli yang menyatakan bahwa silabus termasuk dalam kategori baik sehingga layak untuk digunakan dalam pembelajaran. Kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai yang diberikan oleh validator terhadap silabus sebesar 3,46 dengan kategori valid dan nilai yang diberikan terhadap RPP sebesar 3,59 dengan kategori sangat valid, sehingga silabus dan RPP yang dihasilkan dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas, baik oleh guru maupun oleh peserta didik. Tahap uji coba silabus dan RPP ini hanya terbatas sampai pada uji validitas oleh validator ahli dan ahli materi. Sekian pemaparan dari materi kami, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, silakan kami buka satu termin terlebih dahulu untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Halo, ini sudah sampai tanya jawab? Iya, Bu, sampun, Bu. Gimana, Dek? Sudah. Sudah. Ada yang ingin bertanya? Kelompok 1 silakan coba dibandingkan bagaimana perbandingan antara yang pertama tadi menggunakan Tiaga Raja, kemudian yang kedua Camp, dan juga yang ketiga. Bedanya ada di mana coba? Izin menjawab, Bu.
Menurut saya dari model pertama, kedua, sama ketiga itu, yang kedua model CAM itu bisa dilaksanakan tidak urut karena dalam model CAM ini berhubungan langsung dengan aktivitas revisi dan dapat dimulai dari tahap manapun sesuai dalam siklus tersebut. Tapi kalau yang pertama sama yang ketiga itu harus urut, Bu. Oke, coba kita lihat. Yang lain sependapat nggak? Apakah model CAM itu memang bisa tidak urut? Coba Latifatul Rozikoh ada? Menurutmu gimana, Latifah? Iya. Bagaimana? Coba Labib, menurut Labib gimana, Bib? Model CAM boleh nggak kalau dimulainya nggak urut? Coba Nur Afni. Boleh nggak Nur Afni kalau nggak urut? Menurut saya boleh, Bu. Boleh. Kemarin punya waktu dengan Pak Arif sudah dibahas, CAM tidak urut. Halo? Coba Anissa Alia. Halo Anissa. Harus urut nggak punya CAM Anissa? Kalau menurut saya harus urut. Kenapa? Nggak apa-apa, pede aja. Yuk, dari tadi. Ini masih saudara itu masih. Karena itu kan kayak pengembangan perencanaan ya Bu, itu tuh kan harus urut dari nentuin desainnya dulu sampai nanti kayak ada reviewnya gitu loh Bu, kayak ada analisisnya gitu, harus urut. Oke, ini saya sambil mengingat-ingat ya. Anissa ini UNES apa UNESA ini? UNES. UNES, oke. Jadi punya CAM pun ataupun yang lain juga tetap urut ya. Cuma bedanya tadi kalau punya CAM kita lihat memang dia di desainnya sendiri itu sudah detail ya. Ada kemudian nanti uji coba 1, ada uji coba 2. Kan kita nggak bisa ya, misalnya kita melakukan uji coba 2 dulu, baru uji coba 1. Belum ada draftnya kita mau uji coba, kan nggak bisa. Jadi tetap harus urut ya. Cuma kalau di CAM itu memang dia sudah diperinci. Kalau Tiaga Rajan misalnya itu kan kayak gelondongan gitu ya. Nah, kemudian walaupun sebenarnya dalamnya itu tidak jauh beda. Misalnya tadi di CAM ada uji coba 1, sebenarnya Tiaga Rajan itu nanti di uji coba biasanya kita juga ada uji coba kelas kecil, kemudian ada uji coba kelas besar. Jadi memang ya sebenarnya nanti juga pada akhirnya tidak berbeda jauh gitu, walaupun nanti tetap ada beberapa perbedaan. Kalau punya CAM tadi terakhir apa? Desain terakhir